warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasulul karim. Ma'ba'du. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana memberikan kita pengetahuan yang lebih daripada makhluknya, agar kita bisa memberikan kontribusi di dunia ini dan bisa mengambil hikmah dalam setiap kejadian yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan sifat-sifat kemanusiaan kita akan terus mengalir kepada kita agar kita bisa bersyukur kepada Allah SWT. Dan tidak lupa kita berikan salat dan salam kepada junjungan Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saudara-saudaraku yang berada di online ya. Saat ini universitas-universitas di dunia sedang berupaya untuk menggalakkan integrasi keilmuan setelah pendidikan di dunia Islam. Dalam waktu yang cukup lama terjebak dalam penyelenggaraan pendidikan yang sekularistik, bahkan kalau kita lihat kecenderungan sudah mulai berada kepada posisi yang akan memberikan kontribusi seluruh ilmuwan. Saat ini saya bersama dengan Profesor Dr. Syahrini Harahap selaku Rektor UIN Sumatera Utara, yang mana akan membawakan ya tentang integrasi ilmu atau yang disebut dengan Wahdatul Ulum, di mana beliau telah menulis sebuah buku tentang Wahdatul Ulum dan paradigma integrasi keilmuan di UIN Sumatera Utara. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Ya. Mohon maaf, Prof, mengganggu waktunya di sela-sela kesibukan mengurus UIN Sumatera Utara. Ya, saya lihat UIN Sumatera Utara memiliki kampus yang megah, terbaik se-Asia Tenggara, ya, termegah. Hari ini saya akan ingin menyatakan kepada Prof atau menyampaikan sesuatu yang mungkin pertanyaan bagi kita semuanya adalah, saat ini di dunia Islam ada fenomena kecenderungan mewujudkan integrasi keilmuan. Menurut Prof, apa sebenarnya yang melatar belakangi munculnya kecenderungan tersebut? Silakan, Prof. Terima kasih. Adalah suatu kenyataan yang dapat kita lihat sekarang ini, bahwa universitas-universitas di dunia sedang melakukan upaya untuk menegakkan integrasi ilmu, integration of knowledge. Karena dalam waktu yang cukup lama, perguruan tinggi Islam seperti yang Bapak sebut tadi terjebak dalam suasana sekularisasi pendidikan. Sekularisasi pendidikan itu dalam spektrum yang sangat luas. Salah satunya misalnya pembedaan secara dikotomis antara ilmu umum dengan ilmu agama. Ilmu umum berjalan pada relnya sendiri dan ilmu agama berjalan pada relnya sendiri, sehingga ilmu sering berkembang di luar agama, dan agama berjalan sendiri menurut ketentuannya sendiri-sendiri. Pendidikan yang bersifat sekularistik ini ternyata tidak menguntungkan bagi masyarakat, bagi umat manusia. Sebab nanti akan terjadi sifat-sifat sekularistik, dan bahkan keilmuan seseorang tidak menjaminnya untuk dapat lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Bahkan para ilmuwan ada yang memberi mudarat dan menyulitkan kemanusiaan. Oleh karenanya, sistem pendidikan atau penyelenggaraan pendidikan yang sekularistik tersebut
oleh universitas-universitas Islam dunia sekarang ini disadari harus diakhiri. UIN Sumatera Utara sebagai salah satu universitas Islam yang memiliki peran penting di dalam pengembangan kehidupan beragama, kehidupan berbangsa dan pengembangan peradaban, kita merasa perlu untuk menegakkan integrasi keilmuan itu, maka kita merumuskan konsep integrasi di dalam paradigma wahdatul ulum. Saya kira seperti itu. Selaku rektor UIN Sumatera Utara, bagaimana menanggapi kasus yang terjadi tadi? Iya, jadi karena di UIN ini sekarang ada tamatan atau alumni perguruan tinggi dunia dari berbagai belahan dunia, maka kita mengambil suatu kesepakatan untuk mengembangkan integrasi ilmu, integration of knowledge, dengan menggunakan itu tadi yang saya sebutkan, paradigma wahdatul ulum, unity of knowledge. Oke. Selama ini pendidikan kita mengalami 5 dikotomi. Ya. Pertama, dikotomi vertikal. Terjadi jarak secara vertikal. Terjadi jarak antara orang yang berilmu ke atas, ke Tuhan. Ilmunya tinggi tapi bisa jauh dari Tuhan. Jadi ada dikotomi vertikal. Yang kedua, dikotomi horizontal. Dikotomi horizontal itu muncul dalam 2 bentuk. Pertama, sesama ilmu agama tidak berkomunikasi. Yang kedua, ilmu agama dengan yang kita sebut ilmu umum selama ini tidak berkomunikasi dia. Itu dikotomi horizontal. Yang ketiga, dikotomi aktualitas. Terjadinya dikotomi antara ilmu dengan pelaksanaannya, pengamalannya, aplikasinya, implementasinya. Banyak orang punya ilmu tapi tidak bisa menerapkan ilmunya di tengah masyarakat. Para pemimpin kita mengkhawatirkan, menyesalkan hal ini. Universitas-universitas yang ada seringkali tidak memberikan kontribusi bagi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Maka kita ingin akhiri dikotomi aktualitas. Yang keempat, dikotomi etis. Ilmu tidak nyambung dengan akhlak, moral. Ilmunya tinggi, tapi moralnya rendah. Jadi dikotomi ini dialami dalam pendidikan yang bersifat sekuler. Yang kelima, dikotomi intrapersonal. Artinya terjadi dikotomi antara seorang yang berilmu dengan kebahagiaan. Jadi orang yang berilmu itu seringkali tidak merasa bahagia, tidak merasa tenang, tidak merasa damai. Padahal ilmu itu sejatinya membawa kedamaian, membawa ketenangan, dan membawa kesejahteraan. Oleh karenanya kita menggagaskan dan menegakkan wahdatul ulum, unity of knowledge itu untuk menyambungkan semua ini, untuk merelasikan semua ini, sehingga integrasi ilmu yang kita terapkan di UIN Sumatera Utara itu diharapkan akan melahirkan para sarjana karya-karya yang kita sebut dengan ulul albab, yaitu orang yang berilmu dan sekaligus kader bangsa. Oke, baik Prof. Luar biasa penjelasan 5 dikotomi tadi. Tadi bagaimana wahdatul ulum itu dalam pemahaman Islam? Iya, wahdatul ulum, kesatuan ilmu atau unity of knowledge sebenarnya itu bagian dari sejarah Islam. Ini bukan gagasan yang dipaksakan, ya, bukan sesuatu yang datang dari luar Islam itu, tetapi unity of knowledge atau wahdatul ulum itu adalah bagian dari sejarah Islam. Kita lihat misalnya sumber dari semua ilmu itu hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha
tsumma aradahum 'alal malaikah. Allah mengajarkan nama-nama benda seluruhnya kepada manusia. Al-asma kullaha, nama benda-benda itu diterjemahkan, ditafsirkan oleh para ulama dan para ahli kita dengan ilmu. Jadi sumber ilmu itu Allah. Para nabi menganut unity of knowledge. Artinya para nabi itu dialah jenderal, dialah ilmuwan, dialah insinyur, dialah sosiolog, dialah hakim. Jadi para rasul itu berkumpul ilmu menjadi satu dalam diri. Setelah para rasul, para sahabat rasul juga berkumpul ilmu, menyatu ilmu dalam diri, wahdatul ulum. Setelah para sahabat, para ilmuwan kita di masa awal, kita lihat misalnya Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, Ibnu Miskawai, dan banyak lagi para ilmuwan kita itu menganut wahdatul ulum, unity of knowledge. Ilmu menyatu dalam diri mereka. Tetapi memasuki dunia modern, umat manusia mengalami sekularisasi ilmu. Jadi ilmu itu terpisah dari sumbernya, terpisah dari jiwanya, terpisah dari ruhnya. Oleh karenanya, disinilah UIN Sumatera Utara ingin mengembalikan keadaan ilmu yang sesungguhnya, paradigma ilmu yang sesungguhnya, kenyataan ilmu sesungguhnya bahwa ilmu itu adalah satu dengan paradigma yang kita sebut dengan wahdatul. Masya Allah. Luar biasa penjelasannya Prof. Kalau saya lihat, cuma ada yang saya agak bertanya kepada Prof. Tadi Prof menyebutkan adalah konsep integrasi ilmu yang dikembangkan di UIN Sumatera Utara. Ya. Jadi tanya adalah bagaimana wahdatul ulum yang dikonsep di dalam UIN Sumatera Utara. Iya. UIN Sumatera Utara itu melakukan dua hal. Pertama, selain ilmu Islamic Studies. Jadi begini, penyatuan ilmu itu atau reunity ilmu itu kita lakukan dengan membuat formulasi begini. Ilmu umum yang disebutkan oleh banyak manusia dengan ilmu umum selama ini kita istilahkan dengan Islamic Science. Islamic Science, ilmu Islam. Ilmu-ilmu yang dipelajari di IAIN, di pesantren, sekolah-sekolah tinggi ilmu agama selama ini kita sebut dengan Islamic Studies. Jadi baik Islamic Science maupun Islamic Studies itu adalah ilmu Islam. Kita buka fakultas agama, ilmu-ilmu agama, ada usuluddin, ada tarbiyah, ada syariah, ada dakwah. Tapi kita buka juga Islamic Science, ilmu sosial, ilmu teknologi, sains dan teknologi. Kita buka ilmu ekonomi, kita buka juga kesehatan. Dan insya Allah kita juga akan membuka kedokteran, pertanian, perkebunan dan sebagainya. Tetapi ini kita lihat dalam kerangka ilmu agama Islam, Islamic Science. Yang kita lakukan bukan mengajarkan ilmu agama di fakultas sains, ya kan? Bukan mengajarkan mata pelajaran agama. Tapi yang kita lakukan lebih dari itu, mengajarkan, memperdalam, mempelajari ilmu-ilmu teknik misalnya, kedokteran misalnya, hukum misalnya sebagai bagian dari ilmu Islam. Jadi Islamic Science. Sehingga ilmu apapun yang dipelajari di UIN itu adalah ilmu Islam, Islamic Science, karena sumbernya dari Allah untuk kemakmuran umat manusia, kesejahteraan umat manusia, dan semua itu dipersembahkan kepada Allah. Dan jangan sampai ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu yang bertentangan jika bukannya melawan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi itu yang kita lakukan
Sehingga 5 dikotomi akan kita ganti dengan 5 integrasi. Integrasi vertikal, integrasi horizontal, integrasi aktualitas, integrasi etik, dan integrasi intrapersonal. Jadi kita harapkan hasil dari semua ini insya Allah akan melahirkan ulul albab dan kader bangsa yang bukan hanya menjadi alim, memiliki ilmu agama, tapi juga berguna, memberikan kontribusi dalam kehidupan berbangsa, dalam kemanusiaan, dan dalam membangun peradaban. Seperti itu. Ya. Alhamdulillah, sangat luar biasa pemaparan dari Profesor Dr. Sani Al-Hab. Sebenarnya masih ada lagi pertanyaan yang akan disampaikan, maka kita tunggu tayangan berikutnya tentang Muhammadiyyatul Ulum ini dalam kuliah berikutnya. Saya tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.